Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Guru Seni Budaya. Kali ini kita akan membahas tentang bahan dan alat dalam aktivitas melukis. Berikut beberapa alat dan juga bahan yang akan dipakai untuk melukis secara pada umumnya atau normatif. Kita mulai dari sini, kita buka ya. Perlunya kita memahami masing-masing bahan dan alat supaya kita lebih dekat dan lebih bisa menguasai bahan dan alat tersebut untuk melukis. Nah, ternyata banyak variasi kuas yang ada di sini. Beberapa yang bisa kita lihat di sini sangat banyak sekali dan nanti akan kita jelaskan. Ibarat berperang, kita harus menguasai alat-alat dalam perlengkapan perang. Oke. Bahan dan alat yang dipakai pertama kali dalam melukis salah satunya adalah cat. Suara saya agak kurang jelas, kurang jernih guys. Jadi cat itu ada yang cat cair, model-model pelototan kayak apa ya, mirip bentuk apa ini? Mirip bentuk pasta gigi. Tapi ini jangan ditaruh di gigi ya, nanti giginya berwarna-warni nanti. Sampelnya saja saya bawa 2, habis lagi ya. Nah, terus ada yang pasta yang lebih besar seperti ini. Nah, ini termasuk jenis cat air juga. Kita buka. Koi, mirip ikan ya, ikan koi, tapi ini memang sekilas kita bisa tahu bahwa ini adalah produk dari Jepang. Nah, unik. Ini bisa kita buka. Ini bagian bawahnya. Kalau misalnya kita bawa pakai tangan, kita pegang seperti ini. Nah, kita bukanya lewat sini. Agak sulit karena pakai tangan satu, karena satunya pegang kamera. Lagi males pakai tripod. Nah, di sini ada semacam palet di dalamnya, satu set dengan catnya. Kita buka di sini. Nah, ketika melukis atau ketika kita menggunakan cat ini, kita taruh paletnya samping sebelah sini. Jadi biar tidak mengganggu pada saat proses kita melukis. Ditaruh di sampingnya. Di sini ada lubang. Nah, di sini ada lubang 2. Atau juga bisa taruh sini. Lebih tepatnya taruh di sini ya. Kenapa lebih tepatnya ditaruh di sisi sebelah kanan sini bukan sebelah kiri? Karena sebelah kiri di sini ada gabus atau foam yang bisa kita pakai untuk mencuci kuas atau membersihkan kuas. Semisal kita ambil kuas di sini, misalnya kuas ini basah, terus kita torehkan di sini ya supaya airnya itu hilang. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang tepat itu adalah kita taruh di sini. Nah, ini macam-macamnya warna, sudah kepakai lama ya guys. Kepakai lama karena memang belinya lumayan lama dan kita pakai beberapa kali melukis. Warnanya banyak sekali, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Oke, ada 30 warna yang gradasi, misalnya ini putih ke kuning, merah ke warna apa ini ya,
agak biru muda ke biru tua, hijau muda ke hijau tua, dan ada coklat ke arah hitam. Nah, unik sekali kita bisa memakai berbagai warna ini tanpa banyak mencampur ya. Kalau kita hanya memakai 3 warna primer, merah, biru, dan kuning, itu nanti kita banyak mencampur. Kapan-kapan kita akan bikin videonya ya, cara tutorial mencampur cat warna primer. Nah, ini tidak banyak mencampur, tapi tetap yang namanya aktivitas melukis harus banyak mencampur juga, biar lebih matang warnanya, lebih maksimal. Oke, kita lepas di sini. Nah, di sini ada yang namanya water brush atau kuas berisi air. Jadi ini nanti bisa kita lepas. Nah, terus kita isi air di dalamnya. Nah, ini kita isi air, ada lubang. Ini kita isi air penuh, terus baru kemudian kita taruh di sini. Jadinya seperti ini. Ini memang kuasnya khusus, jadi kita nanti nggak terlalu banyak mencelupkan ke dalam air ya, karena di sini, di dalamnya sini sudah banyak air. Nah, seperti itu. Dan ini tetap kita taruh sebelah sini sebagai palet. Kembali ke cat. Di sini ada cat putih. Ingat, cat putih itu biasanya cat yang paling cepat menurut pengalaman saya pribadi ya. Cat putih itu paling cepat habis. Makanya kemudian saya selalu stok ya. Saya selalu menyiapkan cat putih yang lebih besar lagi sebagai cadangan ketika cat yang model pelototan seperti ini habis. Nah, setelah cat sudah kita bahas, kita beralih ke kuas. Kuas karena variasinya banyak, lebih enak pakai tempat khusus seperti ini. Di wadah ini isinya macam-macam. Di sini ada salah satu alat untuk melukis, namanya pisau palet. Tapi bukan pisau yang dipakai untuk alat memasak di dapur ya, namanya aja yang mirip, yaitu pisau palet. Disebut pisau palet karena bentuknya menyerupai pisau. Kalau kita lihat pisau palet ini sekilas bentuknya seperti cetoknya tukang ya. Sebagai pengganti kuas dalam melukis, kita bisa taruh cat di bagian bawah sebelah sini, atau bagian sisi juga bisa dipakai, atau juga di bagian dalamnya ya, atau atas ini ya, tergantung kenyamanan kita dalam melukis. Kita lihat di sini ada berbagai macam kuas, mulai dari kuas yang besar, sedang, sampai kuas yang kecil. Ada yang pipih, ada yang lancip. Jadi saya pribadi memang menyukai explore banyak kuas, supaya kita bisa merasakan kuas mana sih yang paling tepat, paling terbaik dipakai untuk melukis. Karena semua kuas, masing-masing kuas punya nilai rasa tersendiri dalam aktivitas melukis. Intinya masing-masing kuas punya nilai rasa tersendiri ketika dipakai dalam melukis. Selain lancip dan pipih, ada yang ujung kuas bentuknya melebar seperti ini ya. Jadi seperti kipas atau bunga. Insya Allah nanti akan kita jelaskan pada video yang akan datang. Dari kesemua kuas ini, yang sering saya pakai itu ada 3 kuas. Yang pertama adalah kuas yang lebar ini. Bentuknya menyerupai kuas cat tembok atau yang lebih lebar ini. Ini fungsinya dipakai untuk membuat background dalam melukis. Kuas kedua yang saya pakai adalah kuas yang berukuran sedang. Jadi bentuknya juga pipih, dan ini biasa kita pakai dalam membuat background yang tipis-tipis. Berikutnya yang ketiga adalah kuas
paling kecil, ujungnya runcing, fungsinya untuk detail. Jadi kalau kita melukis dengan cara mendetailkan satu objek, kita bisa pakai kuas ukuran kecil dan lancip atau runcing ini ya. Baik, di sini ada sesuatu yang unik, mungkin jarang dipakai oleh yang lain. Jadi seperti alat suntik ya. Tapi ini jangan dipakai untuk menyuntik kalian. Jangan dipakai untuk menyuntik adik kalian atau menyuntik sembarangan. Tapi ini adalah untuk mengambil air ya. Jadi ini untuk fungsinya untuk mengambil air, supaya ketika kita mengambil air untuk cat itu tidak terlalu banyak. Biasanya kalau kita tidak atau lost control atau lepas kontrol, biasanya kita ngambil air itu kelebihan, sehingga kemudian catnya itu terlalu encer, sehingga mood kita dalam melukis itu akan hilang. Dengan ini bisa kita mengontrol berapa air yang kita butuhkan ketika mencampur cat ya. Nah, di sini ada peniti ya. Saya selalu kesulitan ketika mencari peniti, dan ini saya kaitkan di sini supaya kita dalam melukis itu dipermudah ya. Dengan peniti ini kadang-kadang cat kita ada yang belum kita tusuk atau belum kita buka, sehingga ini berfungsi menusuk cat. Atau bisa jadi cat kita agak sedikit mengering, bagian atasnya kita tusuk dengan peniti ini. Yang sering kali kita gunakan juga adalah palet. Nah, ini palet sudah sering saya pakai. Palet ini fungsinya adalah kita menaruh cat di lubang-lubang ini seperti mainan ini, seperti mainan anak-anak, wok-wokan. Nah, ini kita taruh cat, kita kasih air tadi, terus baru kemudian kita aduk di sini. Berbagai macam palet bisa kita beli di toko-toko alat lukis, tapi ini adalah palet yang satu paket dengan cat ya, fasilitas. Kalau misalnya kesulitan atau hemat ya, musim pandemi ini kan kita harus hemat juga ya pengeluaran supaya tidak boros. Bisa kita manfaatkan uang untuk yang lain, bisa kita pakai. Nah, ini namanya wadah atau tempat dipakai untuk membuat es. Tapi jangan yang baru ya, nanti dimarahi mama papa kamu ya, dimarahi orang tua kamu. Harus izin dulu. Biasanya ini kita pakai ketika ini memang pecah. Baik, kita perlihatkan. Nah, ini ada bagian-bagian tertentu yang pecah, ini memang tidak dimanfaatkan. Jadi alangkah baiknya ketika pecah ini daripada dibuang, kita manfaatkan untuk palet atau mencampur cat dengan air di tempat ini. Hemat kan? Ini adalah wadah atau semacam gelas dipakai untuk tempatnya air. Nah, kita kasih di sini airnya. Nah, jadi seperti ini, sangat praktis dan bukan sulap, bukan sihir. Ini jadi apa ini? Jadi lebih ceper ya. Tadinya seperti gelas, sekarang seperti asbak. Tapi jangan dipakai merokok ya. Merokok itu mengganggu kesehatan dan bisa menyebabkan kanker, penyakit jantung. Nah, ini bukan tempatnya untuk rokok, tapi tempatnya ketika kita naruh kuas di sini. Jadi seperti ini. Jadi ini memang fungsinya bisa dipendekin, bisa dipanjangin sesuai kebutuhan. Ceper.
Berikutnya yang terakhir, jangan lupa adalah gombal. Saya nggak tahu kenapa kemudian gombal ini jadi korban, dipakai untuk sesuatu yang negatif ya, misalnya digombalin atau ya biasanya identik dengan sesuatu yang negatif. Ada gombal ini penting, nggak ada gombal nggak jadi lukisan ya. Meskipun bentuknya jelek seperti ini, tapi ini penting sekali bagi kalian yang merasa jijikan dengan gombal ini, karena bentuknya memang menjijikan tapi fungsinya oke banget ketika kita melukis. Nah, kuasnya bisa kita ginikan. Ketika basah-basahnya bisa kita torehkan di sini. Bagi yang jijikan bisa pakai tisu. Tapi kalau saya sendiri kurang begitu puas ya dengan tisu ya, karena tisu itu bahannya itu dari semacam kertas atau kapas sehingga kurang maksimal. Lebih bagus gombal. Oke, dan yang paling akhir adalah cinta. Cinta itu gini ya bentuknya. Bentuknya gini ya. Gimana ya? Gini. Cinta artinya bukan cinta gombal, cinta yang gak jelas, tapi cinta dalam beraktivitas berkesenian. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.